Prabowo menang di putaran kedua. Strategi Pilkada DKI Jakarta berlaku di Pilpres tahun 2024. Prabowo Subianto bisa saja menang jika putaran kedua berlangsung. Sebab jika dilihat secara seksama, maka bisa diurai benang merah yang akan menuju kemenangan. Prabowo Subianto dan timnya diketahui memainkan isu Ratna Sarumpait dikebukin. Begitu juga dengan kasus Ahok kemarin. Cara-cara licik yang menggelikan ini akan dimainkan kembali oleh tim Prabowo lewat cara main Fadlizon dan kroni-kroninya. Bahkan hasil rilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang sedikit membuat kita terperangah. Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden atau capres pada pemilu tahun 2024. Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Menhan Prabowo Subianto mencapai 38%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Survei ini termasuk survei terbaru yang digelar pada tanggal 26 sampai 30 Mei tahun 2023 terhadap 1.230 responden. Dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih. Pola pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing atau RDD. Nah, jika Sobat Siwot tahu atau tidak apa itu RDD? RDD yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil survei ini juga kita bisa mengambil sebuah analisa bahwa kemungkinan Prabowo bisa menang lebih luas jika Pilpres berlangsung dalam 2 putaran. Jika berlangsung dalam 2 putaran, maka sudah bisa dipastikan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masuk. Saat itulah Prabowo akan mengungguli, sebab para pendukung Anies Baswedan yang dinominasi oleh 20% yang tak puas dengan kinerja Jokowi ini akan berpindah ke Prabowo. Para pendukung Anies Baswedan yang keseluruhannya adalah pembenci Jokowi akan mengambil langkah pintar, yaitu kembali pada koalisi DKI Jakarta. Lihat saja bagaimana Ahok dikalahkan saat itu, sehingga pihak Ganjar Pranowo harus selalu waspada melihat segala peluang lawan. Sehingga suka atau tidak suka, arah angin bisa berubah-ubah sesuai propaganda yang dimainkan. Apalagi kini Prabowo Subianto sedang gencar memainkan propaganda bahwa ia mendapatkan restu dari Joko Widodo. Survei dari Indikator Politik Indonesia juga memberi peringatan keras dan kode merah bagi partai berlambang merah pula. Jika ini dianggap hanya sebatas angin sepoi-sepoi, maka lihat saja efeknya. Sebab angin sepoi-sepoi itu membuat terlena sobat, karena rumput pun tak akan digoyangkan olehnya. Akan tetapi ia bisa menidurkan banyak orang. Demikian kehebatan angin sepoi-sepoi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Artoni. Bagaimana menurut Anda?